Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran edisi Dialog dengan Bapak Safril. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada di Indonesia, kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Bapak Safril. Kali ini kita akan mengambil tema keteladanan seorang pemimpin. Jadi bagaimana seorang pemimpin memberi contoh agar bagaimana anak-anaknya, anak buahnya menjadi produktivitasnya menjadi tinggi dan tercapai. Oke, baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita sebagai pekerja menjadi pekerja yang produktivitasnya tinggi. Di sini juga ada Andi Saputra, Anis Mualim, dan Isa Al-Kaf. Oke, sebagai pengantar, Pak Safril lebih bisa memberikan arahannya. Silakan Pak Safril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barikisan majma'in. Para pendengar Radio Silaturahim, dari serangkaian diskusi dan pembicaraan kita tentang peningkatan produktivitas, bermacam-macam mekanisme sudah kita bahas dan mengkaitkannya, melandaskannya kepada Al-Quran. Dan dari rangkaian itu kita melihat bahwa banyak perbaikan yang sudah bisa dilakukan di tingkat karyawan, pada diri masing-masing karyawan. Tetapi kadang-kadang walaupun perbaikan sudah dilakukan, perusahaan itu masih belum bergerak naik, belum meningkat produktivitasnya. Sehingga perlu kita lakukan perbaikan yang justru paling mendasar, Mas Krishna dan Ustadz sekalian, yaitu tentang pemimpin. Bahasan kita pada hari ini adalah keteladanan seorang pemimpin. Sederhananya begini, bahwa pemimpin harus tampil menjadi teladan dalam melakukan perbaikan, melakukan upaya-upaya peningkatan produktivitas. Dia melakukan perbaikan terhadap mekanisme kerja para bawahannya. Perbaikan ini didasari pada hasil evaluasi, adanya hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena kalau kita mengatakan perbaikan, maka yang perlu kita ketahui pertama adalah apa yang mau diperbaiki. Kalau kita sudah tahu apa yang mau diperbaiki, baru kita tahu langkah perbaikan yang paling baik. Nah, untuk mengetahuinya tentu dilakukanlah evaluasi tentang bagaimana kinerja itu dicapai. Nah, hasil evaluasi sering memperlihatkan seorang karyawan boleh jadi mencapai sasaran atau tidak mencapai sasaran. Nah, yang umum digunakan dalam menangani masalah ini adalah apa yang disebut dengan reward and punishment. Reward kalau hasilnya baik dikasih penghargaan, tapi kalau kurang baik dikasih hukuman. Yang menurut pendapat saya dan pengalaman di banyak perusahaan, justru bukan punishment yang diterapkan, tetapi dukungan. Bantuan apa yang Anda perlukan, wahai bawahan saya, supaya kinerja Anda menjadi baik. Bantuan itu boleh jadi dari diri Anda sendiri, dari atasan, dari perusahaan, atau dari teman-teman sekalian. Nah, contoh keteladanan seperti inilah yang mampu, yang bisa berhasil mengangkat semangat dari
seluruh stakeholder di perusahaan itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ujungnya adalah meningkatkan produktivitas. Hari ini kita coba minta arahan dari guru-guru kita, bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran mengatur perilaku agar seorang pemimpin itu betul-betul menjadi teladan. Itu sebabnya kita gunakan makna hari ini adalah keteladanan seorang pemimpin. Kurang lebih seperti itu, Mas Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturrahim, selamat berjumpa kembali dalam dialog pagi kita di seputar perbaikan productivity di tengah-tengah kita, masyarakat Islam yang betul-betul amat mengenaskan, memprihatinkan dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam. Kita ditemani oleh Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, begitu juga Bapak Syafril Lubis, Ustadz Muhammad Krisna, ada juga Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, ada juga Ustadz kita ini Ustadz Ondi, sebagai kameramen kita, Anis Mualim, seluruh keluarga besar Radio Silaturrahim. Setiap perbaikan dan setiap upaya usaha untuk melakukan perbaikan, apabila tidak dimulai dari perbaikan pemimpin, maka perbaikan tersebut tidak akan pernah sama sekali mengalami kesempurnaan, kesuksesan maupun keberhasilan. Karena mereka sebagai bawahan dalam kinerja mereka, begitu pula dalam kemajuan yang mereka persembahkan dalam pekerjaan maupun usaha mereka, itu tidak lepas dari pengaruh dan contoh seorang pemimpin sebagai tauladan. Keadaan pemimpin perusahaan sama dengan kepala rumah tangga. Apabila kepala rumah tangga sebagai seorang bapak, begitu pula ibu rumah tangga sebagai seorang ibu tidak menjadi contoh di tengah-tengah anak-anaknya, seandainya terjadi perbaikan di bawah, sifatnya tidak menyeluruh. Umpamanya anaknya satu karena pengaruh pendidikan atau pelajaran di luar melihat sosok yang menjadi idolanya, ya, dia agak berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Tapi kalau dimulai dari seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, itu akan berpengaruh yang cukup kuat terhadap anggota rumah tangga tersebut. Oleh karena itu harus dimulai dari seorang pemimpin. Di samping kita memiliki SDM yang baik, SDM tersebut tidak akan dapat bekerja dalam suasana yang harmoni, kerjasama yang betul-betul sinergi, kecuali kalau dikoordinir, ya, oleh pemimpin yang baik, yang bisa menghargai kinerja orang-orang yang berprestasi, kemudian membantu mereka-mereka yang lemah, ya, berusaha untuk mengetahui betul-betul keadaan orang-orang yang bekerja di bawahnya. Bukan hanya pandai memerintah, pandai mengatur, tapi dia berupaya untuk tahu betul-betul orang yang bekerja di bawahnya. Di saat yang di bawah mendapatkan perhatian dari atas, baik itu penilaian, penghargaan atas apa-apa yang dilakukan, juga kepedulian terhadap mereka-mereka yang belum bekerja secara baik dan maksimal, berusaha untuk mengetahui keluh kesah mereka. Mungkin ada problema di rumahnya,
mungkin ada ketidakmampuan karena kekurangan wawasan, kepala perusahaan tersebut berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan cara yang bijak. Seperti tadi yang disebutkan oleh Bapak Syafril, ya, bahwa manajemen modern lebih menekankan kepada reward dan punishment, tanpa memperdulikan bagaimana keadaan mereka-mereka yang bekerja di bawah. Seharusnya bagaimana kita bisa membuat orang-orang yang tadinya kita anggap orang-orang yang tidak sama sekali punya kemampuan, punya skill, bagaimana bisa membuat mereka memberdayakan potensi mereka. Karena setiap manusia ini punya potensi yang amat besar, cuma banyak orang tidak mengetahui potensi yang tersimpan dalam diri mereka. Nah, kita lihat keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW ketika mendidik bangsa Arab yang tenggelam dalam kejahiliahan. Kita saksikan sampai orang yang berada pada garis paling bawah seperti Bilal, seperti Khabbab, ya, Ammar bin Yasir, itu orang-orang yang berasal dari kalangan budak pada masa jahiliyah. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendidikan yang Allah ajarkan berhasil mengangkat martabat mereka, berhasil juga menggali potensi yang ada pada diri mereka, hingga mereka tampil dengan percaya diri, padahal tadinya mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka itu akan sederajat duduk bersama Tuannya. Nah, kira-kira apa rahasia di balik semua? Dengan sendirinya ketauladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi walaupun kita memiliki SDM yang canggih, seluruhnya merupakan orang yang ahli dalam bidangnya, Pak Syafril, tapi jatuh di tangan pemimpin yang tidak memiliki ketauladan yang baik dan kecakapan, maka SDM tersebut yang kita anggap mampu akan mengalami kerusakan. Di negeri kita ini bukan kita kurang orang-orang pandai, malah kita temukan ya, yang melakukan kerusakan justru kebanyakannya orang-orang pandai. Karena apa? Karena mereka tidak bekerja untuk apa? Untuk kebersamaan, untuk bangsa mereka, negara mereka. Mereka bekerja untuk kepentingan mereka walaupun konsekuensinya menimbulkan kerusakan bagi bangsa dan negara. Mereka yang merusak ya, orang-orang yang tamat dari Cambridge, yang tamat dari Oxford, ya, yang tamat dari perguruan tinggi di Amerika, bahkan termasuk ulama-ulamanya yang tamat dari perguruan tinggi, baik di Saudi Arabia, baik yang tamat dari Mesir, dari perguruan tinggi yang bergengsi. Apakah jaminan hanya dengan gelar dan kedudukan mereka, mereka akan dapat melakukan perbaikan? Atau sebaliknya, mereka berkontribusi dalam melakukan kerusakan? Jadi ketauladanan seorang pemimpin ini yang bisa menggugah kesadaran bawahannya. Di saat mereka melihat pemimpin yang duduk di atas memberikan contoh yang baik, itu gugahannya luar biasa. Kemudian bisa juga apa? Menggali potensi mereka, memberdayakan mereka hingga setiap orang merasakan dirinya ini apa? Bukan hanya sebagai suruhan, bukan hanya sebagai boneka, bukan hanya sebagai alat, tapi dia merasa di tengah-tengah perusahaan ini, dia memiliki betul-betul peran yang amat berarti. Sebagaimana kita lihat, ya, bekerjanya mesin, Pak Syafril. Kalau satu partnya katakan ya, tidak bekerja, itu berpengaruh terhadap semua, Pak. Begitu juga. Kita harus ingatkan kepada bawahan kita, ini kamu ini ya, merupakan apa? Merupakan bagian yang penting. Jangan kita memandang mobil karena bannya di bawah kita anggap tidak penting. Dulu kita menggunakan ban yang menggunakan pentil. Jangan kita menganggap pentil itu apa? Sebagai sesuatu yang tidak berarti. Kalau keempat pentil ban tersebut tidak berfungsi, mobil tidak akan mampu berjalan walaupun mesinnya sempurna. Jadi jangan sekali-kali yang berilmu beranggapan keberhasilan di tangan dia sendiri. Atau orang yang kuat, atau orang yang memiliki modal. Ketahuilah keberhasilan itu dicapai dengan kebersamaan.
Nah, kalau seorang pemimpin bisa melakukan hal ini, bisa menjadi contoh yang baik, bahkan bisa dia menjumpai, katakan, salah seorang dari bawahannya umpamanya sakit, tidak mampu bekerja, maka dia turun menggantikan bawahannya, walaupun dia seorang pemimpin. Sebagaimana seorang kepala sekolah menyaksikan ada guru yang absen tidak hadir karena sakit, kepala sekolah turun menggantikan guru tersebut. Hingga apa? Menjadi apa? Menjadi bimbingan pendidikan buat guru-guru yang lain. Bagaimana kepala sekolah menghargai betul-betul waktu belajar anak-anak tersebut. Hingga yang lain juga akan terpanggil. Kalau seorang pemimpin perusahaan menyaksikan ada kotoran, sampah yang dibuang oleh pekerja tanpa tanggung jawab, dia tidak perlu banyak berbicara. Kalau dia membersihkan, menyapu di tengah-tengah mereka semuanya, insya Allah besok hari yang membuang akan merasa malu. Betul nggak? Jadi kita lihat peran pemimpin ini amat penting. Kalau dia melakukan perubahan dari perilaku dan contoh yang baik, akan terasa hasilnya. Jangan jauh-jauh. Perbaikan di PJKA kita, perusahaan kereta api kita. Waktu Jonan memegang kereta api, kita saksikan bagaimana yang tadinya kumuh, yang tadinya kotor, yang tadinya tidak disiplin, terjadi perubahan. Sampai pada apa? Pada jam keberangkatan dan jam kepulangan. Kita temukan bahwa kereta api kita pada saat itu membanggakan. Tapi sebelumnya bagaimana? Lalu orang bertanya, apa sih artinya orang? Hanya satu orang seperti Jonan. Ternyata Jonan ini bukan dia memperbaiki dengan sendirinya, tidak. Bukan seorang diri, tapi dia memberikan contoh. Dia melakukan perbaikan dengan memberdayakan semua orang-orang yang bekerja itu merupakan bahagian yang penting. Dikala kita menyia-nyiakan, menyepelekan orang yang bekerja pada kita, niscaya akan terjadi pengabaian. Akan terjadi perasaan tidak nyaman, bisa saja dia sengaja merusak. Karena tidak mendapatkan perhatian dan penghargaan. Jadi kita harus tahu orang yang bekerja di bawah kita ini manusia. Yang memiliki perasaan, yang memiliki rasa cinta, juga mudah tersinggung. Tapi dengan contoh-contoh yang baik akan cepat terjadi perubahan. Dan ini kita saksikan seperti yang terjadi di Venezuela pada masa Chavez. Kita saksikan bagaimana Nelson Mandela memberikan contoh di tengah-tengah masyarakat South Africa yang tadinya hanya buruh-buruh kasar, penggali berlian, menjadi budak-budak kulit putih. Ternyata dengan contoh perjuangan yang dilakukan Nelson Mandela terjadi perubahan yang luar biasa. Nah sekarang kita ingin tahu sebelum Ustaz Hamzah berbicara, apa yang dapat menumbuhkan makarimul akhlak? Baik itu akhlak pada pemimpin, akhlak pada bawahan. Bagaimana kita menumbuhkan amanat, kejujuran, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja yang selama ini kita bicarakan, termasuk diantaranya berempati terhadap bawahan kita. Apa kira-kira yang berpengaruh dalam pertumbuhan semua ini? Ketika Allah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Allah sebutkan hal yang penting cuma kurang mendapatkan perhatian dari kita. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan Allah. Yang mengharapkan Allah, dia akan melihat Rasul sebagai tauladannya. Begitu juga bagi orang yang apa? Yang mengharapkan hari akhirat. Oleh karena itu, beriman kepada hari akhir. Kesadaran akan hari akhir itu berpengaruh kuat, Pak Syafril, ya, terhadap apa? Terhadap perbaikan individu. Begitu juga masyarakat. Hingga Allah berfirman dalam surat An-Naml, Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna a'malahum. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hidup hanya untuk dunia, bekerja untuk dunia, di hatinya tidak ada sama sekali keimanan kepada hari akhirat. Zayyanna lahum a'malahum, kami akan hiasi amal-amal buruk mereka. Di sini sebetulnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memulai, tapi hukum dan sunnatullah. Begitu orang-orang
tidak beriman kepada hari akhirat, hidup hanya untuk dunia, maka syaitan akan menghiasi amal mereka yang buruk menjadi indah di mata mereka. Hingga mereka menganggap kelicikan merupakan kejeniusan. Kepandaian membohongi orang, membuli orang dianggap ini merupakan apa? Keahlian dan skill. Sikap bermuka-muka, berbohong, dianggap oleh mereka ini merupakan apa? Ini merupakan kecerdikan. Oleh karena itu seorang yang mampu untuk mengambil uang negara secara tidak benar dan mampu lolos dari hukum, orang mengatakan apa? Luar biasa si fulan. Tapi kalau maling mencuri ayam atau mencuri sesuatu yang murah, ya, mereka akan mendapatkan hukuman yang berat dari masyarakat. Tapi kalau para koruptor, rata-rata mereka mendapatkan penghargaan, mendapatkan tempat yang istimewa, bahkan mereka bisa membayar joki untuk apa? Menggantikan dia di penjara. Ini kan merupakan apa? Merupakan nilai-nilai yang salah dalam kehidupan kita semua. Dari mana tumbuhnya nilai ini, Pak Syafril? Dari ketidakimanan kepada hari akhir. Jadi siapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami akan membiarkan nanti syaitan menghiasi amal mereka. Fahum ya'mahun. Fahum ya'mahun. Apa arti ya'mahun? Kalau amiyah ya'ma itu kebutaan yang kembali kepada bola mata kita. Tapi kalau ya'mahun, kebutaan yang kembali pada kalbu kita. Akhirnya mereka dalam keadaan buta. Tidak dapat membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membangun, mana yang merusak, mana yang hak dan mana yang batil. Tapi begitu seorang beriman kepada hari akhir, hatinya penuh rasa khawatir dan takut. Nah, rasa khawatir dan takutnya ini yang akan menumbuhkan makarimul akhlak. Kalau kita perhatikan Pak Syafril, nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila indah apa tidak? Indah. Tapi sayangnya, dia dalam keadaan mati. Karena tidak terhubung kepada Allah dan hari akhir. Karena ketuhan yang Maha Esa aja penafsirannya tidak jelas. Tidak terhubung dengan Allah yang menjadi pengawas, ya, yang mengawasi perilaku manusia, tidak terhubung pada hari akhirat. Mungkin Pak Syafril ya, pernah mendengar kisah seorang hakim di Tanjung Priok. Juga dari Medan, saya lupa namanya siapa. Hakim itu terkenal. Ketika dia berhadapan dengan satu kasus, yang satu lebih pandai membawakan argumentasinya, membawakan saksi-saksi tanpa melihat saksi yang benar atau tidak. Akhirnya yang kedua dikalahkan. Sang hakim sebelum mengeluarkan vonis dia mengatakan, sebelum saya menjatuhkan palu, menjatuhkan vonis, ya, pertama-tama saya akan mengajak Anda berbicara dengan nurani Anda. Apa yang pada saat ini tertutup, di hari kemudian nanti akan terbuka. Anda bisa saja ya, berbohong terhadap saya, mengajukan hal-hal yang tidak benar, dan saya bukan seorang yang mengetahui apa yang gaib. Saya memutuskan berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada. Tapi di hari akhirat, pengadilan Allah akan membongkar dan mengungkap yang tersembunyi. Dan siapa saja seseorang yang membolimi saudaranya, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, maka di hari akhirat nanti dia akan menghadapi betul-betul kemurkaan Allah dan azabnya. Maka saya berikan kesempatan kepada Anda semua untuk bersama-sama renung beberapa menit. Apakah Anda masih tetap dengan sikap Anda? Apakah ada perbaikan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena si hakim merasakan apa? Ada sesuatu yang salah. Nah, coba kalian pikirkan masing-masing. Akhirnya subhanallah, ternyata yang meraih kemenangan di pengadilan mengatakan, dia berdiri, saya bertaubat, mohon ampun pada Allah. Dalam hal ini saya salah. Saya akan mengembalikan haknya fulan. Begitu digugah hatinya, dihubungkan dengan Allah dan hari akhirat, terjadi perubahan. Dan saya hadapi juga satu kasus di rumah saya. Orang yang berselisih, bersengketa dalam satu apa? Dalam satu perumahan yang cukup besar. Dan menyangkut juga sejumlah harta yang besar, Pak Syafril. Sudah berangkat, bertanya kepada ahli hukum ke sana kemari, tidak terdapat titik temu. Lalu dibawa ke hadapan saya dengan bendel-bendel yang berhubungan dengan sengketa mereka. Saya seorang ustadz,
yang tidak punya pengalaman dalam melakukan audit pemeriksaan ya, dan masing-masing mengajukan buktinya, buat saya berat kalau harus berhadapan dengan hal ini. Betul nggak? Saya bisa aja dimasukkan ke dalam satu masalah yang saya tidak tahu, akhirnya mengeluarkan kesimpulan yang salah. Saya katakan, dalam hal ini saya minta maaf ya, saya nggak bisa sama sekali membaca, ya, menilai dari apa-apa yang diajukan. Tapi saya ingatkan, siapa saja yang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, keuntungan di dunia, tapi murka dan azab Allah di hari kemudian nanti. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Saya ingatkan mengenai hari akhirat. Tahu-tahu yang kemarin bersikeras mengatakan, Ustadz, saya mengalah dari seluruh saham saya berikan kepada fulan sebagai pengakuan dari saya. Kita sepakati tanda tangan sama-sama kesaksian tersebut. Itu yang diserahkan bukan lagi 1 miliar, 2 miliar. Ini pada saat itu nilainya cukup besar. Artinya sejumlah uang yang cukup besar. Tapi dengan perasaan legowo, dia mengalah karena dia diingatkan dengan hari akhirat. Nah, kalau manajemen kita terpisah dari hari akhirat, manusia bisa saja dimasuki oleh syaitan, melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Nah, yang ketiga yang pernah saya ceritakan kemarin juga, ketika saya di Madinah, Pak Syafril, saya kebetulan bersama orang tua saya, mungkin tahun 90 sekian, haji ke Tanah Suci. Akhirnya mereka bukan bersama rombongan, haji pribadi. Kita tempatkan di sebuah hotel, kalau tidak salah Hotel Anas pada saat itu masih ada. Saya bersama rombongan yang saya pimpin, sedangkan orang tua bersama suami istri secara pribadi tempatkan di hotel. Nah, pada saat rombongan berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk melakukan syair al-hajj, kebetulan keberangkatan kita malam hari. Malam, sedangkan orang tua saya tinggal di hotel, jatah untuk tinggal itu sesuai dengan peraturan internasional pukul 1-2 harus keluar. Padahal mereka mesti keluar setelah maghrib. Saya bicara sama yang mengelola hotel tersebut. Bisa nggak kamu berikan saya jeda waktu sampai maghrib? Kan hotel sudah kosong semuanya, nggak ada penghuni sama sekali, kecuali kalau dalam keadaan penuh. Dia mengatakan silakan, nanti buat apa yang dia mau. Tahu-tahu manajer hotelnya kebetulan orang Mesir, dengan penampilan yang sunni, jenggotnya dengan rapih ya. Begitu dengar ucapan orang tersebut, dia mengatakan kalau gitu dari mulai zuhur sampai maghrib kewajiban kamu untuk membayar. Akhirnya si pengelola mengatakan saya nggak mampu untuk bayar. Kalau dipotong dari gaji saya berapa? Saya emosi pada saat itu. Saya bilang kamu seorang muslim. Saya lihat kamu mondar-mandir ke masjid dengan penampilan kamu dan jenggot kamu yang begitu panjang. Tapi perilaku kamu seperti ini menindas orang yang lemah. Kalau kamu tidak setuju, katakan tidak setuju. Tidak perlu kamu mengancam ini orang untuk apa? Untuk menanggung. Kamu berpenampilan sebagai seorang muslim yang nyunni seperti ini, di hari kemudian nanti saya akan datang ke hadapan Allah dan Rasulnya mengadukan urusan kamu. Bergetar dia. Dia kembali ke kantornya. Ketika saya ke atas lagi mau rapikan kamar, dia panggil. Saya minta maaf nanti. Saya punya kepala ditunggangi oleh syaitan. Saya minta maaf. Kamu tinggal semau kamu berapa hari. Ya. Artinya apa? Itu bukan saya yang berpengaruh. Tapi yang berpengaruh apa? Takutnya kepada hari akhirat. Nah, kalau setiap bawahan kita selalu diingatkan pada hari akhir, pemimpin juga takut pada Allah dan hari akhir, dengan ilmu yang dimiliki akan melahirkan betul-betul mata air kecemerlangan yang tidak akan pernah kering. Tapi begitu terpisah dari hari akhirat, baik itu ulama yang hafid Quran, yang menguasai disiplin ilmu keislaman, bisa berkhianat. Betul nggak? Jadi kita selama ini lengah bahwasannya yang menjaga kita ini adalah rasa hormat takut kita kepada Allah dan hari akhirat. Yang membuat Nabi diikuti dan ditauladani adalah mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Jadi kita berharap dari perbaikan pemimpin, kemudian juga bawahan bersama-sama selalu diingatkan kepada Allah dan hari akhirat. Itu pengaruhnya besar terhadap kinerja mereka. Yang tadi kita anggap remeh, tentu bisa memancarkan potensi-potensi yang amat dahsyat, dan ini kesuksesan yang dialami oleh Nabi kita dan menjadi contoh buat kita semuanya. Wallahu a'lam.
Mungkin diteruskan Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi begitu jelas sekali bagaimana pengaruh dalam sistem manajemen kepemimpinan yang dimana kalau di sana dikaitkan dengan selalu ingat kepada Allah dan yaumil akhir, maka insya Allah hal-hal yang kita tidak mampu akan terbantu. Karena setiap kita pada dasarnya, itu apalagi kalau dia seorang mukmin, ya, di hatinya itu nuraninya adalah beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Apabila ini diingatkan, tentunya ini akan membantu di dalam sistem kepemimpinan atau manajemen tadi. Baik ini dalam manajemen sosial atau manajemen dalam perusahaan tadi. Ya. Karena ya, mayoritas kita di Indonesia kan itu kaum muslimin, justru ini mencerminkan kalau manajemen kita buruk, ya, kinerja kita buruk, kita seorang muslim, ini juga menggambarkan seolah-olah Islam itu seperti itu. Islam tidak mendidik kita menjadi manusia-manusia yang berdisiplin, manusia-manusia yang taat aturan, manusia-manusia yang memiliki kejujuran dan kebenaran, seolah-olah seperti itu. Jadi gambaran dari apa yang kita perbuat, ya, dalam kita berserikat atau kita bersosial di dalam suatu masyarakat, ya, atau di suatu perusahaan. Terlebih dari itu, memang keteladanan inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW selalu memberikan contoh apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Ya, pasti Rasulullah adalah orang yang pertama yang melaksanakannya, yang mencontohkannya. Apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, pasti Rasulullah adalah orang yang pertama yang paling menjauhinya, ya, atau yang paling meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan di dalam salah satu kisah bagaimana diceritakan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, misalnya dalam satu pepergian, ya, ketika Nabi Muhammad SAW beristirahat di satu tempat dengan para sahabatnya, masing-masing sahabatnya bekerja. Ada yang memasang tenda, ya, mencari air, dan macam-macam tugas-tugas, ya, ada yang menyembelih kambing dan sebagainya, membersihkannya dan seterusnya. Rasulullah SAW, ya, tidak mau diam. Ya, akhirnya ketika masing-masing sudah memiliki tugas dan kewajiban yang untuk dilaksanakan, Rasulullah melihat ada satu hal yang belum dikerjakan oleh salah sahabatnya. Lalu Rasulullah katakan, kalau begitu sayalah yang akan mencari kayu. Wa alayya jam'ul hatab. Saya yang akan cari kayu. Enggak ya Rasulullah, ini semua nanti kami yang akan mengerjakan. Tadi tidak, tapi saya nggak mau melihat kalian bekerja sedang saya menganggur, tidak bekerja. Ini adalah keteladanan, salah satu keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi dalam hal bagaimana bekerja sama dalam mengerjakan tugas, mengerjakan suatu pekerjaan. Ya, kita juga tahu cerita bagaimana Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Quba. Rasulullah pun ikut mengangkat batu untuk pembangunan Masjid Quba tersebut. Ini menunjukkan bagaimana keteladanan yang Rasulullah SAW contohkan kepada para sahabatnya. Dan ini juga menjadi keteladanan bagi kita semuanya tentunya. Berkaitan dengan kepemimpinan dalam satu perusahaan juga seperti itu.
apabila pemimpinnya memberikan contoh dalam kedisiplinan, misalnya dalam menjaga waktu, memanfaatkan waktu, ya, tidak telat misalnya dalam ketika menjalankan tugas dan sebagainya, itu juga akan dilihat oleh bawahannya. Dan kalau pimpinannya tidak disiplin, pasti ya bawahannya akan jauh lebih rusak lagi, lebih meninggalkan disiplin. Atau sering kita dengar pepatah kan, guru kencing berdiri, maka murid akan kencing lari. Itu juga dalam kepemimpinan yang lain juga seperti itu. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga sering mengingatkan akan hal ini. Terutama dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengingatkan para istri Nabi, yang mana mereka itu adalah sebagai public figure. Artinya figur-figur yang akan dicontoh, menjadi teladan bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan agar supaya mereka itu harus mencontohkan yang terbaik. Karena apabila mereka melakukan kebaikan, pasti ya mereka akan mendapatkan pahala yang lebih. Sebaliknya kalau mereka melakukan keburukan, juga ya, dosanya 2 kali lipat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam suratul Ahzab ayat 30. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu may ya'ti, ya nisa'an nabiy may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wahai para istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, yang secara jelas, ya, maka yudha'af lahal 'adzab, maka azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, yang demikian itu mudah saja bagi Allah. Sebaliknya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Barang siapa di antara kalian yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, nu'tiha ajraha marrataini, maka kami akan juga memberikan ganjarannya 2 kali lipat. Wa atadna laha rizqan karima, dan kami sediakan untuknya rezeki yang karim, yang mulia, karim, yang bagus, ya. Inilah bagaimana bagaimana seorang apabila dia sebagai panutan, apakah dia sebagai pemimpin atau dia sebagai orang yang menjadi contoh seperti itu, orang yang ditokohkan, maka seharusnya dialah yang menjadi contoh terhadap kebaikan. Karena kebaikannya itu, ya, hendaklah dia ingat bahwa setiap dia melakukan kebaikan dan dicontoh oleh bawahannya, maka dia ya akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi pahala dia mengerjakan kebaikan tersebut dan pahala memberikan contoh kepada orang lain. Sebaliknya kalau dia melakukan keburukan, dia pun akan mendapatkan dosanya ya, yang 2 kali lipat. Dosa yang dia lakukan sendiri dan dosa dari dia mencontohkan kepada bawahannya. Jadi ini penting ya ketika pemimpin menjadi teladan. Oleh karena itu kalau pemimpinnya baik seperti itu, memiliki kejujuran, memiliki kedisiplinan, memiliki empati yang tinggi, ini tentunya juga akan dicontoh oleh bawahan-bawahan yang di dalam hal saling membantu di antara mereka, karena pemimpinnya juga sangat dikagumi dan ditaati, dipatuhi. Dan juga bukan itu saja, pemimpinnya yang memiliki empati yang tinggi terhadap anak buahnya ini juga akan memotivasi si anak buah tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Allah. Baik, Pak Satrio. Baik, para pendengar Radio Silaturahim dan para pemirsa TV Silaturahim, hari ini kita memperoleh pelajaran yang sangat khas. Dan ini mengingatkan saya kepada pengalaman-pengalaman saya sebagai konsultan produktivitas. Ada satu perusahaan
yang sejak zaman Orde Baru dia sudah besar, ditopang oleh keluarga Cendana. Tetapi sampai sekarang perusahaan itu hanya antara hidup dan mati. Apa permasalahan utamanya? Penanggung jawab utama dari perusahaan itu sama sekali tidak bisa menghargai para bawahan-bawahannya. Tidak jarang dalam satu rapat itu dipermalukan di depan rapat, itu sudah biasa. Sehingga para leaders yang bagus hanya tahan waktu singkat saja. Dan itu menurun sampai ke bawah, yang di bawah hanya bertahan karena tidak ada kesempatan lain yang lebih baik. Nah, saya bandingkan dengan kisah yang lain. Ini kisah dari perusahaan sebetulnya adalah sahabatnya Ustaz Husin. Tidak usah saya sebut namanya. Ya. Di perusahaan ini, itu dipimpin masih muda, Ustaz. Ya, anak-anak masih muda. Mulai dibangun kesadaran bahwa pertanggungjawaban apapun kebijakan yang akan diambil di perusahaan ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Mulailah kita buat beberapa perubahan. Perubahan pertama apa? Kalau kita mau musyawarah, mau meeting, mulai dengan membaca Al-Quran. Apa yang dibaca adalah dikaitkan menjadi peringatan-peringatan. Ada kalanya peringatan itu untuk si pemilik perusahaan, ada kalanya untuk si penanggung jawab operasional, ada kalanya untuk pelaksana operasional di bawah. Apa yang terjadi adalah perusahaan ini dari tadinya hanya mencari pekerjaan satu, ganti satu, ganti satu. Sekarang ada 6 perusahaan-perusahaan tambang yang sangat bagus. Artinya disadari oleh pemilik ini dan direfleksikan dengan memberi keteladanan melalui keyakinan bahwa pertanggungjawaban ini kepada Allah pada hari akhir, Ustaz. Dan ini terefleksi dengan mulai dari infaknya, perlakuan kepada para manajer-manajernya, yang berujung manajernya menurunkan hal yang sama ke bawah. Nah, jadi mengambil contoh dari 2 perusahaan yang bertentangan satu sama lain ini, kita ambil kesimpulan bahwa apa yang tadi guru kita sampaikan adalah sesuatu yang menjadi mutlak pegangan bagi seorang pemimpin di dalam mengelola perusahaannya. Karena itu para pendengar dan para pemirsa sekalian, mari kita lakukan perubahan. Perubahan itu adalah perubahan cara kita berpikir mengelola perusahaan. Kalau semata-mata hanya manajemen produktivitas yang tidak dikaitkan dengan keyakinan memohon keridhaan Allah dan keyakinan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah, maka kita hanya menjalankan pola manajemen biasa-biasa saja. Tapi kalau kita memang mengharap perusahaan itu maju menjadi perusahaan yang luar biasa, maka harus dia dikaitkan dengan satu keyakinan bahwa para pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan akan mempertanggungjawabkan semua kebijakannya kepada Allah. Dan apabila ini diatur dari awal dan direfleksikan kepada kebijakan perusahaan, SOP, motivasi, dan seterusnya, maka buahnya insya Allah bukan hanya perusahaan itu maju di dunia, tapi mudah-mudahan para pemilik, pemimpin perusahaan akan memperoleh ganjaran berupa kemuliaan dan rahmat Allah SWT. Dengan perubahan ini, Mas Krishna, kita harapkan banyak perusahaan-perusahaan, dan ini satu contoh lagi, ternyata beberapa perusahaan yang pemiliknya non-muslim melakukan seperti ini, Ustaz. Walaupun dia bukan muslim, tapi dia yakin. Kalau aku, dia mengatakan, Ustaz, kalau aku nanti bertindak, dia tidak mengatakan zalim, kalau aku nanti bertindak kasar kepada mereka, aku mesti akan dapat karma. Nah, di kerangka ini ada satu perusahaan material yang dia meyakini, kalau aku membantu mereka karena aku mesti dapat sesuatu lah dari Allah begitu, karena dia non-muslim dan tokonya menjadi sangat maju. Jadi ini adalah pelajaran yang kita ambil para pendengar dan para pemirsa, dan para pemilik perusahaan, para pemimpin bisa melakukan perubahan kapan saja dengan memohon petunjuk dan pertolongan Allah sehingga menjadi pemimpin yang layak diteladani. Sesuai dengan topik kita pada hari ini adalah keteladanan seorang pemimpin. Mudah-mudahan para pendengar, pemirsa yang menjadi pemimpin perusahaan mampu melakukan perubahan ini
yang memperoleh manfaat bukan hanya di dunia, tapi juga insya Allah di akhirat sebagai rahmat dari Allah. Karena kita telah memimpin dengan cara seperti yang Allah kehendaki. Kurang lebih seperti itu, Mas Krisna. Baik, terima kasih Pak Safril. Demikian tadi acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran edisi dialog bersama Pak Safril. Ini konsultan produktivitas ya. Jadi betapa keteladanan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya sehingga produktivitasnya menjadi tinggi. Terima kasih Pak Safril, Ustaz Hamzah dan Ustaz Hussein. Baik, saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.